Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia, pertemuan ke-13. Pengertian dan ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. Pengertian hukum ketenagakerjaan menurut Imam Supomo diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di dalam pemahaman hukum ketenagakerjaan yang ada dapat diketahui adanya unsur-unsur hukum ketenagakerjaan meliputi serangkaian aturan yang berkembang ke dalam bentuk lisan maupun tulisan, mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan, adanya tingkatan pekerjaan yang pada akhirnya akan diperoleh balas jasa, mengatur perlindungan pekerja meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja, dan sebagainya. Asas-asas hukum ketenagakerjaan yaitu pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Dasar hukum ketenagakerjaan. Indonesia adalah negara hukum dan menganut sistem hukum Eropa kontinental. Oleh sebab itu, segala sesuatu harus didasarkan pada hukum tertulis. Sumber hukum ketenagakerjaan saat ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan di luar peraturan perundang-undangan. Namun payung hukum utama bagi urusan ketenagakerjaan di Indonesia adalah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara umum, pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2, pasal 28 dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi payung hukum utama. Berdasarkan fondasi tersebut, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjadi dasar hukum utama dalam bidang ketenagakerjaan. Selain Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, terdapat sumber hukum lain yang menjadi tonggak pengaturan bagi urusan ketenagakerjaan, baik sumber hukum formil maupun sumber hukum material. Sumber hukum tenaga kerja, sumber hukum material atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Yang dimaksud yaitu sumber hukum
Dengan sumber hukum material atau lazim disebut sumber isi hukum. Ialah kesadaran hukum masyarakat, yakni kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang seyogyanya atau seharusnya. Menurut Sutikno Mertokusumo mengatakan bahwa sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sumber hukum material, hukum ketenagakerjaan ialah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan harus merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila. Sumber hukum formil atau tempat atau sumber dari mana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formil ketenagakerjaan yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan lainnya seperti instruksi presiden, keputusan menteri, peraturan menteri, surat edaran menteri, keputusan dirjen dan sebagainya, serta kebiasaan, putusan, dan perjanjian, baik perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Demikianlah secara garis besarnya materi mata kuliah pertemuan ke-13 mengenai hukum ketenagakerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.